Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Yosepin Gamasapa Bukit dengan NIM 152-22053. Saya akan menjelaskan terkait tugas 3 PA. Saya mengangkat konsep yaitu transit tanpa street. Saya melihat bahwa kawasan stasiun Bandung terletak di persimpangan antara mobilitas, warisan budaya, dan juga regenerasi perkotaan. Dengan langkah historis bahwa kawasan ini berfungsi sebagai gerbang perdagangan dan juga perjalanan, yang hingga kini kawasan ini dikelilingi oleh aktivitas komersial yang padat, hotel-hotel kecil, dan juga koridor pejalan kaki yang sempit yang memisahkan kehidupan lokal dan juga pusat transportasi. Oleh karena itu saya mengusulkan konsep transit terpasti yang berarti area transit yang terjalin menjadi satu kesatuan ruang yang hidup layaknya kain tenun. Uh, Konsep ini menyatukan kembali lapisan-lapisan yang terfragmentasi, yaitu ada transportasi, ruang publik, dan juga lingkungan melalui sistem jalinan spasial yang terintegrasi. Tujuannya untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan stasiun yang tidak hanya sebagai gerbang transportasi, tapi juga menjadi destinasi kawasan perkotaan yang layak huni bagi penduduk lokal, komuter, dan juga pengunjung. Saya telah melakukan analisis dari activity mapping-nya. Saya menyimpulkan beberapa pelaku yang berada di site tersebut, yaitu ada pengunjung wisatawan, pengunjung non-wisatawan, pedagang UMKM, pengelola travel, dan juga pengelola hotel. Saya menyimpulkan kegiatan apa aja yang mereka lakukan dan menyimpulkan juga kebutuhan ruang yang akan bisa saya wadahi. Lalu saya menyimpulkan dari semua hal tersebut, development konsep saya yaitu ada 3. Pertama, eksploratif komersial, transit integration, dan juga hospitality value. Melalui development konsep tersebut, saya kerucutkan menjadi kriteria-kriteria yang akan saya kuncurkan lagi menjadi performance requirement yang ada pada setiap development konsep yang ada. Contohnya pada eksploratif komersial, kriteria yang harus saya penuhi yaitu ada ruang publik hijau yang luas, retail yang eksploratif, fasilitas UMKM, sirkulasi yang menarik, inklusif, dan juga identitas Bandung yang terdapat identitas Bandung. Lalu ada interaksi integration, ada multimoda transportasi, sirkulasi yang baik, transit sebagai gerbang, dan juga parkir yang luas. Serta kriteria dari hospitality value yaitu adalah value bersaing, keamanan dan kenyamanan, penguat identitas bangunan, integrasi dengan ruang publik, dan juga fleksibilitas aktivitas. Saya telah melakukan beberapa analisis studi presiden. Beberapa di antaranya ya ada Kaohsiung Station dari Taiwan yang dirancang oleh Meccano. Nah, di sini saya sangat suka dengan bagaimana mereka melakukan area transit itu fully bagian bawah bangunan, yaitu ada di ground floor, sedangkan area publik, area rekreasionalnya, dan segalanya itu berada di atas, yaitu jadi kesannya itu melayang dan bisa diakses oleh gedung-gedung vertikal yang ada di sana. Dan saya suka banget karena di sini menghadirkan area publik hijau di tengah kepadatan kota yang sudah padat di Taiwan. Oleh karena itu saya ingin banget ini diaplikasikan juga di desain saya nantinya. Lalu masih di Kaohsiung Station juga itu ada desain-desain organik untuk akses ruang publiknya, seperti ada tangga yang menuju ke atas yang dengan desain yang unik, ada eskalator juga, dan juga beberapa desain-desain yang menarik yang tidak hanya mengundang orang sebagai area transit saja, tapi juga sebagai area rekreasional. Lalu juga di sana juga terdapat jalur pedestrian yang menyitari setiap fungsi. Dan saya ingin ini diaplikasikan juga di desain saya nanti, karena menurut saya setiap orang yang berkunjung di sana tidak hanya menunggu saja dengan tanpa arah, tapi juga bisa difasilitasi pedestrian yang membawa mereka untuk menyitari bangunan tersebut. Lalu saya juga melihat dari King Cross area transformasi di London. Di sini terdapat peralihan dan juga integrasi yang cukup baik dari desain zaman lampau dan juga zaman sekarang yang futuristik dipadukan dengan baik di area komersialnya. Dan ini menjadi contoh yang baik untuk desain saya nantinya. Lalu saya juga melihat beberapa dari inspirasi dari Pinterest, di mana ada area komersial dan rekreasional yang berbentuk unik dan organik, serta fasad yang berbentuk jaring-jaring yang dapat menguatkan konsep ketenunan yang saya
propose. Lalu saya menyimpulkan dalam pulpen yang saya lakukan, di mana saya melakukan ada 3 tower, ada tower A, B, dan C, yang fungsinya beberapa ada hotel, ada food court, ada souvenir, parkir, dan juga ruang publik. Dan di sini setiap tower itu menawarkan jenis hotel yang berbeda. Lalu ada kantor travel yang dilengkapi dengan retail dan cafe di sekitarnya, dan ada drop off area di bagian depan. Saya memberi cukup space untuk drop off dari area transit dari setiap moda transportasi. Lalu ada parkir area di bagian belakang untuk mengakomodasi setiap pengunjung yang membawa kendaraan, dan ruang publik yang cukup unik di bagian tengah. Lalu untuk area sirkulasinya ini bisa dilihat pada gambar bahwa ada sirkulasi kendaraan dan juga sirkulasi kendaraan kaki. Perlu di-highlight di sini, pejalan kaki saya membuatnya bisa diakses dari mana saja. Jadi dia tidak hanya mengundang dari depan, tapi juga mengundang dari belakang juga. Lalu ada hospitality, ada zoning yang bisa dilihat bahwa semakin ke atas area semakin private dan diakomodasi oleh hospitality hotel. Lalu bagian tengahnya ada komersial, lalu di bawah fokus ke area transit yaitu kantor travel dan juga parkir. Dan pada matching kali ini saya membuatnya lebih melingkar dan untuk meminimalisir hadap timur dan barat, karena site ini panjang di hadap timur dan barat, dan juga saya membuatnya peralihan dari bangunan tinggi rendah ke tinggi di bagian depan muka bangunan, agar orang yang melihat ke sini tidak terlalu kaget dengan ukuran bangunannya. Lalu masa bangunan dibagi 3 untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Dan juga masa bangunan diangkat dan bagian ground floor digunakan untuk sirkulasi transit dan parkir, sehingga bagian atasnya digunakan untuk area publik. Sekian dari penjelasan saya, dan terima kasih.